Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Pengakuan Kelvin Verdong dambakan Timnas Indonesia. Alasan Timnas Indonesia U23 wajib waspadai Guinea. Prestasi Garuda Muda menanjak, generasi emas Indonesia lahir. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Prestasi Garuda Muda menanjak, generasi emas Indonesia lahir. Fakta menarik diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menegaskan bahwa Golden Generation atau generasi emas sepak bola Indonesia telah lahir melalui prestasi Timnas Indonesia U23. Sebagaimana diketahui, Garuda Muda berhasil finish di peringkat keempat di Piala Asia U23. Penampilan Rizky Ridho dan kawan-kawan yang mampu menyingkirkan negara-negara kuat seperti Australia dan Korea Selatan meski baru pertama kali ikut ambil bagian pada Piala Asia U23 makin meningkatkan optimisme Erick Thohir. Mantan Presiden Inter Milan tersebut menilai untuk menemukan generasi emas sepak bola sebuah negara tidaklah mudah. Erick mencontohkan seperti ketika Belgia menemukan generasi emas mereka, demikian juga di Portugal. Lahirnya generasi emas sepak bola saat ini dianggap sedang terjadi di Timnas Indonesia. Erick Thohir menjelaskan kelahiran generasi emas sepak bola Indonesia terbukti dengan berbagai prestasi yang mampu diraih, seperti menjadi juara SEA Games 2023 setelah 32 tahun. Garuda Muda juga lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 dan saat ini sedang bersiap melakoni laga melawan wakil dari Afrika, Guinea, untuk memperebutkan tiket berkompetisi pada Olimpiade Paris 2024. Sementara Timnas Indonesia Senior juga untuk pertama kalinya lolos maju ke 16 besar Piala Asia 2023. Erick Thohir menambahkan upaya meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia akan terus dijalankan agar ke depan semakin banyak prestasi yang bisa digapai. Terlebih sang pelatih Sintayong sendiri telah mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2027 mendatang. Alasan Timnas Indonesia U23 wajib waspadai Guinea. Pertama, dihuni pemain abroad. Fakta bahwa mayoritas pemain Guinea U23 berkarir di luar negeri tentu menjadi ancaman tersendiri. Apalagi dari 20 pemain, ada 16 nama yang mencatatkan diri untuk memperkuat tim-tim di Eropa. Pengalaman bermain yang moncer diprediksi membuat Guinea U23 lebih matang dan terorganisir, ditambah dengan postur yang nampak lebih unggul dibanding Irak. Kendati demikian, Timnas Indonesia U23 sendiri juga memiliki para pemain abroad yang bisa mengimbangi permainan mereka. Kedua, ditangani ex-Arsenal dan PSG. Pelatih Guinea U23 Kaba Diawara merupakan jebolan Timnas Prancis U21 yang membela sejumlah klub besar di Eropa. Meski karirnya tak berjalan mulus, ia sempat bermain untuk tim bergengsi seperti Arsenal hingga Paris Saint-Germain. Sebelum memutuskan pensiun, Kaba juga menjajal suasana sepak bola di Turki, di mana pelatih kelahiran Prancis ini telah memimpin Guinea sebanyak 28 pertandingan dengan meraih 12 kemenangan, 5 hasil imbang dan 11 kekalahan. Namun Sintayong sendiri tak kalah berpengalaman dengan Kaba Diawara. Meski karirnya sebagai pemain tidak terlalu mentereng, Sintayong telah berpengalaman menangani Korea Selatan di Piala Dunia. Ketiga, nilai pasar lebih tinggi. Menyadur laman transfer market, Guinea U23 memiliki nilai pasar seharga 133,40 miliar rupiah. Angka ini jelas jauh di atas Timnas Indonesia yang hanya 83,40 miliar rupiah.
Kemudian apabila menilik perbandingan ranking FIFA, terjadi jarak yang lumayan juga. Guinea menempati urutan ke-76, sedangkan Indonesia ada di posisi 134. Meski berpotensi mengubur asa Garuda Muda untuk bermain di Olimpiade Paris 2024, tim racikan Sintayong masih bisa mencari celah untuk mengalahkan Guinea U23. Apalagi apapun dapat terjadi di lapangan. Sebelumnya, timnas Indonesia juga tampil impresif dan mampu menaklukkan tim-tim besar seperti Yordania hingga Korea Selatan. Dambakan timnas Indonesia, Kelvin Verdong tantang Belanda dan Portugal. Kabar menarik datang dari calon pemain timnas Indonesia Kelvin Verdong yang memprediksi sejumlah tim besar dunia bakal menjadi lawan skuad Garuda di masa mendatang. Sebagaimana diketahui, Verdong kini dalam tahap awal proses naturalisasi, di mana fullback NEC Nijmegen itu sudah datang ke Jakarta pada pekan kemarin bertepatan dengan pengambilan sumpah Martin Paes untuk menjadi warga negara Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI memang mengundang sejumlah pemain keturunan, terutama yang berada di Eropa, untuk memperkuat timnas Indonesia. Paes menjadi nama terakhir yang sudah dinaturalisasi, sementara Kelvin Verdong bersama Jens Reven ditargetkan menjadi amunisi baru pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni mendatang. Terlebih, timnas senior kini berpeluang lolos ke putaran 3 kualifikasi yang merupakan tahap akhir dalam upaya merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Verdong pun berharap timnas senior bisa lolos ke Piala Dunia. Selain itu, sejumlah uji coba dengan tim berperingkat jauh di atas Indonesia sudah disiapkan sejak keberhasilan mendatangkan Argentina pada Juni 2023 lalu. Kesuksesan menghadirkan Argentina membuat Indonesia mulai dilirik negara besar sepak bola lainnya. Menurut Verdong, kini Portugal juga sedang menjadi incaran untuk didatangkan ke Indonesia, namun ia baru sebatas mendengar informasi tersebut. PSSI berusaha membentuk tim yang kuat, dan pada Juni nanti ada 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya kira kedatangan Argentina sudah dilihat negara lain, itu benar-benar memberikan pengaruh. Tapi yang saya dengar, mereka akan mendatangkan Portugal dan mereka juga ingin menghadapi tim papan atas dunia lainnya. Mereka mempunyai orang yang mampu melakukan itu, ujar Verdong. Kendati demikian, timnas Indonesia sendiri masih memiliki fokus yang lebih diutamakan. Seperti Sintayong yang bertekad membawa Garuda Muda lolos Olimpiade, baru timnas senior yang mengincar kemenangan kontra Irak dan Filipina pada Juni mendatang.